Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Vice Versa yang dibuat oleh Kristunet. Ya, jadi kita hari ini punya Sudoku 6x6 ya, yang memperkenalkan sebuah konsep modifier Sudoku yang baru, yang dibuat oleh Kristunet, yaitu Mirror Digits. Dan nantinya angka-angka yang ditempatkan pada Mirror Digits ini, dia akan berubah gitu nilainya. Nilainya menjadi angka yang berkebalikan dari angka tersebut, dari skala 1 sampai 6. Sangat luar biasa sekali sih kalau menurut saya idenya. Dan dibantu juga dengan killer ya, yang semua killer cage-nya berjumlah 12. Wow, luar biasa sekali desainnya. Saya cukup nantikan untuk melihat logika apa sih yang berada pada puzzle ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturannya dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Di sini saya coba untuk simpelkan sedikit ya untuk peraturannya. Cuman nanti akan saya coba jelaskan lah konsep dari Mirror Digits ini. Peraturannya adalah aturan 6x6 klasik Sudoku berlaku. Tempatkan 6 petak mirror digits, satu petak di setiap baris, kolom, dan kotak 2x3. Angka n pada petak tersebut akan memiliki nilai 7 kurang n. Angka 1-6 harus muncul tepat satu kali pada petak mirror digits. Angka di dalam sangkar harus memiliki nilai berjumlah sesuai dengan total yang ditujukan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, kita harus menempatkan satu petak mirror digits pada setiap baris, kolom, dan kotak 2x3. Contohnya bisa aja seperti ini ya, penempatannya. Dia nggak harus berada pada sangkar ya. Dia bisa aja di luar sangkar petaknya ditempatkannya. Oke, kemudian angka 1-6 harus muncul tepat satu kali pada seluruh petak ini. Jadi, bisa aja contohnya seperti ini ya. Dia muncul tepat satu kali atau angkanya semuanya berbeda. Dan nantinya angka-angka yang ditempatkan pada petak-petak mirror digits ini, dia akan memiliki nilai yang berkebalikannya ketika kita mengambil suatu angka dari skala 1-6 gitu. Kalau kita punya skala ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita menarik garis tengah di sini, angka 1 akan berubah menjadi angka 6 yang berkebalikan. Dan 6 juga akan berubah menjadi angka 1, angka yang berkebalikan nilainya. Untuk konteksnya penjumlahan di sini nanti. 2 akan berubah menjadi angka 5, 5 akan berubah menjadi angka 2, 3 berubah menjadi angka 4, dan 4 akan berubah menjadi angka 3. Atau contoh, atau lebih mudahnya ya, untuk peraturan ini saya coba buatnya adalah 7 kurang n. Jadi kalau ada angka 1 di sini, nilai aslinya menjadi 7 kurang 1, yaitu angka 6. Berarti nantinya jumlah 12 ini bisa aja kayak contohnya 2, 4 tambah 6. Ini 1 kan menjadi angka 6 kan ya, kalau dari mirror digits ini. 6 tambah 2 tambah 4 untuk berjumlah 12 gitu. Semoga jelas ya untuk peraturannya ya. Jadi kayak berkebalikan gitulah intinya kalau dari mirror digits ini peraturannya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Sepertinya bakal menantang ya. Tapi ya karena ini nggak terlalu sulit kan sih harusnya, karena ini juga untuk introduction puzzle-nya ya untuk mirror digits ini. Cuman kita lihatlah nanti. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Oke, kita coba untuk melihat dulu kali ya. Oke, kita coba buat list sedikit deh di sini. Kalau angka 1 dia akan berubah menjadi angka 6 ya. 2 akan berubah menjadi angka 5. 3 berubah menjadi angka 4. 4 berubah menjadi angka 3. 5 berubah menjadi angka 2. Dan 6 berubah menjadi angka 1. Oke. Berarti ya kayak contohnya di box ini kali ya. Dia kan pasti akan berisi satu mirror digits ya. Satu mirror digits pasti akan selalu muncul satu kali pada setiap baris, kolom, dan kotak 2x3. Dan tapi kita tahu sekarang jumlah dari box ini harus berjumlah 24.
12 tambah 12. Dan di box ini pasti bakal selalu ada angka 1 sampai 6. Jadi kita harus mengambil, ya, merubah suatu angka tersebut sehingga bisa menjadi angka 24 jumlahnya. Karena angka 1 sampai 6 kalau dijumlahkan kan semuanya 21. Maka mirror digits-nya di sini yang ditempatkan di box ini harus merubah angka tersebut sehingga menjadi 24 totalnya. Gimana caranya kita mendapatkan jumlah 24? Kayak kalau 1 merupakan mirror digits, ini berjumlah, ya ini nggak mungkin ya. Kalau 1 yang merupakan mirror digits di sini, ini berjumlah 26. Kalau 2 yang berubah, ini berjumlah 19 tambah 5. Ini 24 nih jumlahnya. Kalau 2 yang berubah di box ini ya, hanya ada 1 angka yang berubah di box ini. Maka menjadi 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, dan 2-nya berubah menjadi angka 5, maka itu berjumlah 24. Cuman ada cara lain nggak untuk mendapatkan jumlah 24? Kalau 3 yang berubah, 15 tambah 8, 18, 22. Bukan 24. Kalau 4 yang berubah, 11, 17, 20. Enggak, bukan juga. Kalau 5 yang berubah, 16, 18. Nggak mungkin. Kalau 6 yang berubah, 16. Oke. Bukan 16 ya. Ini 18. Kalau 5 yang berubah, 18. Dan kalau 6 yang berubah, 16. Oke, nggak mungkin. Hanya ada satu cara untuk merubah angka di sini, yaitu merubah angka 2. Ya kan ya tadi, merubah angka 2. Saya double check, 19 tambah 5, yep, 24. Oke, berarti yang berubah di box ini adalah angka 2. Nice. Oke. Ya, sangat menarik banget ya peraturan ini. Mungkin kita coba cek lagi lah ya untuk. Oh, oh, ada sesuatu yang simpel ya. Di sini pasti bakal ada mirror digits ya. Kalau nggak ada mirror digits di sini, jumlah minimalnya kan 5 tambah 6 ya, kalau angka normal saja. Dan itu nggak bakal pernah bisa mendapatkan jumlah 12. Dan ya, kalau untuk mendapatkan jumlah 12 harus maksimal-maksimalnya sih, dengan merubah angka 1 menjadi angka tertinggi, yaitu angka 6, dan tambah 6 yang normal gitu. Jadi, sudah pasti akan berjumlah 12. Karena kita hanya bisa mendapatkan satu mirror digit juga gitu di box, di baris ini. Berarti ini harus 1 tambah 6. Yang satunya merupakan menjadi nilainya 6. Oke, kita tandakan dulu lah ya. Seluruh box ini tidak bisa ada mirror digits lagi karena sudah ada di sini. Hanya bisa muncul 1 kali. Di barisnya juga sama, hanya bisa muncul 1 kali. Dan yang merupakan mirror digitsnya merupakan angka 1 di sini. Oke. Ya, sama juga untuk 12 di sini ya. Kalau sama 12 di sini sih. Kalau dia nggak ada angka mirror digits, jumlah minimalnya angka normal adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dan itu berjumlah terlalu banyak, sudah mencapai 15. Maka sudah pasti ada 1 mirror digits di sangkar ini. Dia nggak mungkin di box ini lagi karena sudah ada di sini, maka harus di sini. Maka ini bukan mirror digits lagi di boxnya. Di baris ini yang ada di mirror digitsnya ada di sini, maka ini bukan mirror digits lagi. Dan mungkin kita coba untuk cek kali ya. Mirror digits apa sih yang mungkin di sangkar ini? Karena kita juga tidak bisa menggunakan mirror digits yang angka 1 dan angka 2 lagi, sudah dipakai di sini. Kita harus memiliki semua mirror digits yang berbeda. Oke, kita coba cek lah. Mungkin dimulai dari angka tertinggi dulu kali ya. Nggak ada yang angka tertinggi malah lebih mungkin kali ya, karena kita harus mencapai seminimal-minimalnya kayaknya. Coba kita mulai dari 3 kalau gitu. 3 akan berubah menjadi angka 4. Kalau mirror digitsnya di sangkar ini merupakan 3, berubah menjadi 4. Dan kita butuh 4 angka normal lagi yang berjumlah 8. Dan itu nggak mungkin, terlalu banyak ya.
Seminimal-minimalnya jumlah 4 angka yang berbeda adalah 10. 10 tambah 4 sudah melebihi jumlah 12. Dan kalau kita merubahnya angka 4 yang berubah, 4 berubah menjadi angka 3. Dan kita masih punya terlalu banyak. Ada 1, 2, 3, 4 tambah 3 berjumlah 13. Nice. Berarti kita harus merubah angka 5 atau angka 6. Dan memang sama juga logikanya di sini ya. Kalau ada 3 dan 4 yang berubah, kita akan memiliki terlalu banyak jumlahnya. Maka salah satu petak ini merupakan angka 5 yang berubah, dan salah satunya lagi harus angka 6 yang berubah. Kalau angka 5 berubah, dia berubah menjadi angka 2. Dan kita butuh 4 angka lagi yang berjumlah 10. Dan itu mungkin ya. 5 berubah menjadi angka 2 dan kita butuh 1, 2, 3, 4 untuk berjumlah 12. Oke. Kalau 6 yang berubah, 6 menjadi angka 1 dan kita butuh 11. Ya, dan itu masih mungkin ya. Jumlah 11 bisa kita dapatkan dengan mendapatkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan jumlah 11. Berarti yang 5 kita butuh ditemani dengan 4 angka normal yaitu 1, 2, 3, 4. Dan yang 6 kita butuh 1, 2, 3, 5. Berarti di baris ini kita bisa lihat yang 5 akan selalu diakhiri dengan angka 6. Di baris ini kita akan selalu berakhir dengan angka 4. Maka salah satu petak ini harus 4 dan salah satunya harus 6. Makanya menjadi 4, 6 pair. Wow, luar biasa sekali logikanya. Oke, nice. Dan kita tahu ini merupakan 4, 6 pair yang normal. Berarti antara ini merupakan 2 yang normal atau menjadi 5 ya, 5 yang mirror digits. Tapi nggak mungkin. Karena kalau ya salah satu dari petak ini merupakan mirror digits yang 5 dan salah satunya lagi harus mirror digits yang 6. Maka ini bukan mirror digits 5 lagi atau ya bakal berulang ya. Kita hanya bisa menempatkan satu angka 5 pada petak mirror digits dan itu sudah ada di seluruh petak ini. Maka ini merupakan angka 2 yang normal. Dan di kolom ini kita butuh mirror digits di atas sini ya. Di kolomnya, maka di boxnya sudah ada semua. Nice. Nah, ini agak sedikit, kita butuh sedikit mempelajari ya untuk implikasi dari peraturan ini. Tapi kalau menurut saya sangat luar biasa sekali sih. Oke, dan di kolom ini kita butuh 1, 3, dan 5. Petak ini bukan 1. Dan ya, kita butuh 1 mirror digits di atas sini ya. Di kolom ini butuh 1 mirror digits di atas sini, dan kita sudah menempatkan 2, 1, 5, dan 6 sebagai mirror digits. Maka yang di atas ini mirror digitsnya harus angka 3. Maka ada angka 3 di atas ini bukan 3 lagi, menjadi 5. Oke, nice. Dan 5 sekarang tidak bisa muncul di mirror digits ini lagi. Maka ini merupakan mirror digits yang 6, dan di bawah sini merupakan mirror digits yang 5. Nice. Luar biasa. Dan berarti kita belum menempatkan yang mirror digits yang 4 ya, yang belum ada di puzzle ini. Oke, tapi ada 6 di sini membuat ini menjadi 4 dan ini menjadi 6. Dan yang sudah pasti bisa kita selesaikan tadi ya. 6 harus ditemani dengan angka 1, 2, 3, 5 dan 5 ditemani dengan 1, 2, 3, 4. Oke. 4 oleh Sudoku harus muncul di sini. Dan di box ini kita butuh 2 dan 3. Ini merupakan 2, 3, 5. Baris ini butuh 1 dan 6. Oke, mana lagi nih lanjutannya? Mungkin nggak sih angka 3 ditempatkan di sini? 3 mirror digitsnya itu menjadi angka 4 ya. Kalau ada 3 di sini, dia berubah nilainya menjadi angka 4. Maka kita butuh 3 petak lagi untuk berjumlah 8. 12 kurang 4, 8. Dan itu nggak mungkin ya. 8 pada 3 petak yang normal pasti ya kita butuh angka 1. Dan itu nggak mungkin. Angka 1 sudah ada di sini. Seminimal-minimalnya kalau nggak ada angka 1, 2 tambah 3 tambah 4 berjumlah 9. 9 tambah 4 sudah terlalu banyak berjumlah 13.
Maka kita tidak bisa menempatkan 3 sebagai mirror digit di sini. 3 mirror digitsnya harus di sini dan ini menjadi 1. Nice. Tidak bisa mirror digits lagi, maka ini tidak bisa 2 di sini. Mirror digits yang 2 harus di atas. Dan ini menjadi normal semua ya. Berarti kita sudah punya 1 dan kita butuh 11 lagi. 11 yang tersisa 2, 4, 5, 6. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 berjumlah 17. Dan untuk mendapatkan jumlah 11 kita butuh menghilangkan angka 6. Ya, harus minimal 2 tambah 4 tambah 5. Dan ini menjadi angka 6. Oke, 6 oleh Sudoku menyelesaikan 6 dan 1 di sini. 6 merupakan mirror digits. Dan ini bukan mirror digit lagi di kolomnya. Oke. Saya mencoba untuk perlahan-lahan nih untuk menyelesaikan, memikirkan dengan hati-hati ya. Karena kalau puzzle-puzzle seperti ini tuh bisa lumayan bahaya. Kadang-kadang bisa ada miss logikanya. Jadi saya coba lagi perlahan-lahan untuk memikirkan logikanya di sini. Oh, tapi ada 2 di sini ya. 2 sebagai mirror digits yang melihat ke samping. Kedua harus muncul di salah satu petak ini. Dan sekarang 2 di box ini hanya bisa di sini. 3 dan 6 harus muncul di sini sehingga ini menjadi 2, 3, 6. Ini menjadi 1, 4, 5. Yang ini bukan 4. Oke, mungkin kita harus mulai memikirkan mirror digits lagi sih yang di box ini kali ya. 2 menjadi angka 5. 2 kalau di mirror digits dia akan menjadi angka 5. Dan kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 7. Sorry, tadi ada interupsi sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya lagi memikirkan angka 2 di sini. 2 kalau di mirror digits dia akan menjadi angka 5. Dan kita butuh 2 angka lagi untuk mendapatkan jumlah 7. Oke, ini nggak mungkin 2 ya. Kalau ini 2, dia nilainya menjadi angka 5. Dan kita butuh 2 petak ini supaya bisa berjumlah 12 harus 7. Dan ini tidak bisa berjumlah 7 lagi. Nggak ada cara yang mungkin. 1 tambah 6 nggak mungkin, 2 tambah 5 nggak mungkin, dan 3 tambah 4 nggak mungkin. Oke, berarti ini bukan mirror digits yang 2. 2-nya harus di sini. Dan kita butuh 2 angka normal lagi yang berjumlah 7. Berarti nggak mungkin 5 di sini ya. Kalau 5, kita butuh 2 tambah 5. Satunya harus mirror digits dan satunya 2 tambah 5. Dan 2-nya berulang. Maka harus 1 tambah 6 tambah 2 yang merupakan mirror digits yaitu 5. 5 tambah 1 tambah 6. Oke, ini bukan 1 lagi. Ini menjadi 3 sekarang di boxnya. 3 melihat ke bawah. Oke. Mana lagi lanjutannya ya? Kita butuh mirror digits di setiap baris ya. Dan di baris ini kita butuh mirror digits yang 4 dong berarti ya. Kita sudah punya 2 di baris ini, 3, 1, 6, 5, dan 4. Maka di baris ini kita butuh yang 4. Ini bukan 4, maka ini bukan mirror digits. Dan antara mirror digitsnya di sangkar ini atau di luar sangkar. Pertanyaannya mungkin nggak sih di sangkar ini? Kalau 4 berada di sangkar ini, 4 berubah menjadi angka 3. Dan kita butuh 2 angka lagi untuk berjumlah 9. 12 kurang 3, 9. Mungkin ya, 4, 3, 6. Oh, Sudoku aja dulu lah. 2 melihat ke bawah, 3 dan 2. Oke. Dan ya, sekarang itu nggak mungkin. 4 nggak mungkin di sini lagi. Karena angka 1 ada di sangkar ini. Kalau kita lihat di baris ini, angka 1 muncul di sangkar ini. Maka kalau 4 muncul di sangkar ini,
4 berubah menjadi angka 3 dan kita butuh 9 untuk mendapatkan jumlah 12. Maka harus 148. Dan itu kan nggak mungkin, tidak ada angka 8 pada Sudoku ya. Oke, berarti 4 tidak bisa muncul di sangkar ini. Maka di baris ini mirror digits-nya yang 4 harus di sini. Ini bukan mirror digits lagi, maka mirror digits di baris ini ada di box ini. Oke, maka ini menjadi normal semua ya. Dan pilihannya adalah 1, 3, 6, dan 5. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 9, 12, 17, maka kita butuh kehilangan angka 5 untuk mendapatkan 12. Nice. Oke. Enggak, bukan kehilangan angka 5. Salah, sorry. 11, 15. 11, 15. Ini sorry. Ini totalnya jumlahnya 15 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Maka kita butuh kehilangan angka 3 untuk mendapatkan 12. Akan menjadi 3. Dan 5 ada di mirror digits 5 ada di sini. Maka ini bukan 5 lagi. Ini menjadi 5. Box ini butuh 1 dan 3. 5 melihat ke atas. Oke. 1 6 pair, ini tidak bisa 6 lagi, menjadi 2. 2 merupakan mirror digits, maka di kolomnya tidak bisa ada mirror digits lagi. Mirror digit di box ini harus di sini, maka ini menjadi 1. Selesaikan 1 6, 6 1. Dan di kolomnya sudah tidak bisa ada mirror digits lagi. Dan mirror digit yang terakhir merupakan 5 di sini. Wow, luar biasa sekali puzzle-nya. Kita butuh 2 dan 4 yang bisa kita selesaikan. 4, 5, 5, sorry, 5, nggak bisa nge-scanning saya ya. 5, 3, 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk vice versa. Ya, kalau menurut saya ini merupakan sebuah ide dan konstruksi yang luar biasa banget sih. Dan di puzzle ini juga sudah mencapai ya tujuannya untuk sebagai introduction dan men-showcase logika apa sih yang bisa ditemukan pada mirror digits. Terutama dengan interaksinya dengan killer, itu menjadi sebuah perpaduan yang menurut saya menjadi sangat seru banget untuk dimainkan dan menimbulkan logika-logika dan perpaduan yang luar biasa. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.